Saya Tiur Medas Tumbayang, Kepala SMP Negeri 15 Medan, ingin menjelaskan tentang video yang viral di Tribun Medan. Saya itu ditugaskan di SMP Negeri 15 Medan pada pertengahan bulan Maret 2023. Nah, sebelumnya saya itu menjadi kepala sekolah di SD ya, sudah 8 tahun. Nah, sampai saat itu saya tidak ada bermasalah ya. Nah, setelah saya di situ saya mendapatkan berbagai masalah lah saya bilang. Kenapa masalah? Karena baik itu dari segi kebersihan lingkungan sekolah, terus juga masalah ketidakpedulian orang-orang di sekolah tersebut ya, dan juga guru-guru yang saya perhatikan itu semaunya untuk datang dan pulang dari sekolah itu tanpa beraturan. Jadi setelah beberapa bulan ya, saya itu membuat suatu aturan untuk menegakkan disiplin. Nah, di situ di antara guru-guru itu ada memang yang double job. Nah, dan ini mengakibatkan yang lain juga mengikutinya tidak disiplin seperti itu. Itu karena apa? Karena tadi ditegakkan kedisiplinan tapi tidak juga. Karena kita itu mengadakan pendekatan persuasif ya, tetapi tidak diindahkan juga. Kita buatlah kita buat teguran pertama. Nah, dibuat teguran pertama juga masih tetap sampai sekarang masih tetap mereka itu seperti itu. Gitu. Jadi 8 guru itu yang mengaku diintimidasi itu sebenarnya tidak disiplin. Iya, tidak disiplin juga. Tidak disiplin. Iya. Dalam mengajar tidak disiplin. Dalam mengajar tidak disiplin. Apa saja kesalahan yang tidak disiplin itu? Nah, contohnya juga nanti sudah bel masih juga berleha-leha di dalam ruangan guru. Sementara sekarang ini bukan lagi zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin si anak yang duluan ke dalam kelas. Kok sekarang ini si guru harus menunggu siswanya di kelas seperti itu. Nah, jadi ada istilah mereka selama ini, kalau bunyi bel, misalnya kami masuk itu 7.15, itu adalah belnya siswa. Selanjutnya belnya guru lain lagi gitu. Itu dibuat mereka. Dan yang sangat juga saya selama ini mungkin nggak ada saya utarakan di media mana ya, bahwa di situ ada itu yang suami istri. Coba kita bayangin kalau suami istri berada di dalam satu tempat kerja, apa yang terjadi? Seperti itu. Nah, berada itu di 8 orang itu. Nggak disiplin juga. Ya, nggak disiplin. Yang jadi kesalahannya itu tidak disiplin mengajar, double job di mana-mana, begitu. Ya. Lalu apa lagi? Dan itu tadi kalau misalnya keluar pada jam kerja tidak pernah mempermisikan gitu. Saya menegakkan disiplin karena gini, itu yang dihadapi adalah manusia. Yang di sekolah itu ya adalah manusia. Ketika mereka itu misalnya meninggalkan kelas ya tanpa ada pemberitahuan, tentunya kan itu anak itu dengan bagaimana ya di dalam kelas itu ataupun bagaimana di dalam pembelajaran itu gitu. Nah, pernah salah satu juga guru itu makanya sampai saya berhentikan dari kesiswaan karena kurang tanggung jawab. Nah, ketika kemungkinan akibat dari kebijakan ataupun peraturan yang saya berikan itu, maka banyak yang terusik gitu. Ini diakibatkan mereka itu sudah lama mungkin ya di situ. Sementara saya itu kan anak baru, itulah pikiran saya. Jadi
eh, oleh karena itu ketepatan pada tanggal 31 Agustus dan sampai dengan tanggal 2 September saya itu permisi untuk tidak bekerja ya ke dinas. Nah, setelah itu di tanggal 4 saya masuk, yaitu hari Senin. Tanggal 5 oleh bendahara gaji datang memberikan SK pindahnya, bahwa dia pindah ke Palembang ya. Dan juga dibawakan ini daftar gaji seperti itu. Nah, dari situ saya katakan ini yang 8 ini tinggalkan dulu lah, nah gitu, yang 25 aja dulu dibawa, coba dulu Bu, mana tahu bisa, saya bilang gitu. Oh, begitu Bu katanya, iya. Jadi setelah dibuatkan gaji yang gaji yang 25 orang itu saya teken, beliau langsung ke dinas membawakan itu. Ternyata tidak dibolehkan, harus katanya secara kolektif ya. Setelah itu di hari Selasa tanggal 6 saya dipanggil ke dinas untuk klarifikasi, yaitu pukul 2. Nah, sebelumnya di jam-jam setengah 10 ada satu orang guru yang bernama Wahidudin Hasibuan datang permisi sama saya, Bu, permisi ya Bu, saya mau ke dinas. Pas pada waktu itu ada pula tamu enggak saya tanyakan pula mau ke dinas itu gitu, cuma permisi Bu, saya mau ke dinas, dan beliau memberikan suratnya gitu. Nah, terus selanjutnya saya dengar itu kan ketepatan bertingkat ya sekolah itu ya. Saya di bawah, ada kelas di atas, kok ribut kali seperti itu. Saya coba mencari tahu, ternyata guru ada 7 yang pergi, ada 7 orang tanpa ada permisi sama kepala sekolah seperti itu. Sementara sebelumnya sudah dikeluarkan surat edaran bagi bapak dan ibu guru yang akan pergi pada jam kerja, harus permisi kepada kepala sekolah melalui surat seperti itu. Nah, yang 7 orang itu tidak mengindahkan gitu. Nah, jadi sewaktu saya ke dinas, disitulah baru tahu saya bahwa mereka itu memang dipanggil oleh dinas ya, tanpa sepengetahuan saya gitu. Nah, pada waktu itu saya di dinas, saya tanyakan apakah memang nggak bisa kalau tidak secara kolektif, itu nanti aja yang 8 orang, yang 25 orang lagi didulukan dulu, seperti itu. Langsung Pak Kabid mengatakan bahwa nggak boleh Bu, harus seluruhnya, katanya gitu. Jadi kami berbincang-bincang situ sampai juga lah sore ya, sampai jam 5 juga kami di situ. Terakhir saya tidak pulang lagi ke sekolah. Nah, pulanglah ke rumah. Nah, besoknya tanggal 7 saya itu sudah dapat surat teguran dari dinas. Terkait apa, Bu? Terkait itu keterlambatan gaji itu. Oke. Karena juga saya harus membuat surat SK ya, SK penunjukan sebagai bendahara rutin. Nah, saya buatlah itu. Terus kami juga mengadakan rapat pada tanggal 7 itu. Nah, di antara itu datang salah satu seorang guru mengatakan, Bu, kapan gajian, katanya gitu. Nah, insya Allah besok, saya bilang gitu, membilangkan tanggal 8. Nah, setelah itu malamnya saya juga buat di WA group mengatakan bahwa terima kasih telah bersabar ya, dan juga mohon maaf atas keterlambatan akibat pembenahan dan dari kedisiplinan, saya bilang ada ya di WA group, saya bilang gitu. Nah, tanggal 8 kami bersama dengan bendahara membawa amplop gaji ke dinas.
Nah, dari dinas kami bawa untuk pencairan ya ke Bank Sumut. Nah, oleh Bank Sumut mungkin sudah sehingga sore hari kami sudah cair gajinya di rekening masing-masing. Jadi gaji itu nggak pernah saya tahan gitu.